Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Halo anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, berjumpa lagi bersama Bapak Ipan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajar dari rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini kalian sedang menyaksikan video pembelajaran yang dibuat oleh TV Tabalong bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dalam program kesayangan kita, Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Nah, Bapak mau mengingatkan kembali kepada anak-anak Bapak yang saleh dan salehah untuk tetap mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker saat di luar rumah, cuci tangan setelah beraktivitas, jauhi kerumunan, dan jaga jarak minimal 1 meter. Pada hari ini, Bapak akan menemani kalian lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 SD. Baik anak-anak, supaya ilmu kita berkah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Angkat tangannya, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah anak-anak, materi kita masih pada bab 5. Minggu lalu kita sudah membahas materi salat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu praktik salat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menunjukkan gerakan salat dengan benar. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan salat secara benar dan tertib. Yang ketiga, siswa dapat membiasakan melaksanakan salat tepat waktu. Nah, anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, kalian sudah siap? Alhamdulillah. Langsung saja simak baik-baik ya gerakan salat berikut ini. Gerakan yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, jadi ketika salat kita berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri ini bagi yang mampu ya. Kalau tidak mampu berdiri, salat itu boleh dengan berduduk atau dengan berbaring. Kemudian yang kedua, kita takbiratul ihram. Nah, masih ingat kan rukun salat yang namanya niat. Nah, jadi sebelum takbiratul ihram kita mengucapkan lafaz niat. Misalnya salat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, ketika meletakkan niat itu ketika mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan mengucap Allahu Akbar. Nah, jadi memulai niat dari kalimat alif. Nah, terakhir sampai bar. Nah, itu niat kita sudah selesai.
Jadi ketika mengucap Allahu Akbar, nah di baris itu niat kita sudah habis. Arti dari lapas niat tadi, sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Itu habis di kalimat bar. Nah, cara takbiratul ihram ini ada ibu jari dan ada telunjuk ya. Ibu jari ini membetuli telinga, daun telinga bagian bawah, kemudian telunjuk membetuli daun telinga bagian atas ya. Nggak usah disentuh, cukup dirasakan saja. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Kemudian bersedekap. Artinya meletakkan tangan antara pusar dan dada. Nah, setelah melakukan takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Nah, ini disebut dengan bersedekap. Cara bersedekap itu meletakkan tangan di bawah dada ya, di bawah dada, di atas pusar ya. Dengan tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas. Ibu jari letakkan di pergelangan atas, kemudian 2 jari manis dan kelingking itu diletakkan di bawah. 2 jari, ibu jari dan jari tengah itu di muka pergelangan. Nah, seperti ini jelasnya ya. Iya. Itu cara bersedekap yang benar. Kemudian yang keempat, ruku'. Nah, tadi setelah kita bersedekap membaca doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan Fatihah. Kemudian membaca surah-surah pendek yang kalian hafal. Nah, setelah itu selesai baru kita melakukan ruku'. Nah, jadi setiap pergerakan salat ya, setiap pergerakan salat kita mengucap Allahu Akbar. Ya, itu namanya takbir intikal. Kemudian mau ruku' juga Allahu Akbar baru kita ruku'. Nah, kemudian ruku' ini harus beserta tumakninah. Artinya berhenti sejenak atau dengan tenang. Jangan habis ruku langsung i'tidal. Itu cara salat yang salah. Kita tenang dengan membaca tasbih. Ya. Bacaan tasbihnya adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dibaca 3 kali. Nah, itu. Kemudian perpindahan dari ruku ke i'tidal itu aja yang beda ya. Mengucap sami Allahu liman hamidah. Nah, selain itu semuanya mengucap Allahu Akbar. Kemudian yang kelima yaitu i'tidal. Nah, sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi setelah kita ruku baru bangkit kembali, itu namanya i'tidal. Setelah itu pergerakan selanjutnya setelah i'tidal yaitu sujud yang pertama. Nah, ingat di dalam sujud harus 7 anggota kita menyentuh sajadah misalnya ya, atau menyentuh bumi. Apa anggotanya? Yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 perut jari-jari kaki. Nah, itu harus menyentuh bumi. Ya, kemudian sujud juga kita membaca tasbih beserta tumakninah ya, jangan lupa. Kemudian mengucap tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak soleh dan soleha, kita akan jeda iklan dulu ya sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel TV Tabalong karena Bapak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, apakah kalian masih semangat? Pasti ya. Sekarang kita akan melanjutkan gerakan selanjutnya, yaitu duduk di antara 2 sujud. Nah, jadi setelah melakukan sujud pertama, kita duduk di antara 2 sujud. Duduk sebentar ya. Caranya,
yaitu tangan diletakkan di atas lutut. Duduknya seperti gambar di sini, kalian bisa mengamati ya. Nah, kaki yang kanan berdiri dan kaki yang kiri itu diduduki ya. Diduduki. Kaki yang kanan berdiri, kaki yang kiri itu diduduki. Ya, seperti gambar di sini. Ya, duduk antara dua sujud ini kalian membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu yang dibaca pada duduk di antara dua sujud. Nah, setelah duduk antara dua sujud, lalu kita melakukan sujud yang kedua. Sama caranya seperti sujud yang pertama dan tasbihnya juga sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, kemudian duduk tasyahud awal atau disebut dengan duduk iftirash. Ini untuk salat yang lebih dari 2 rakaat. Nah, biasanya kalau salatnya lebih 2 rakaat, ada namanya duduk tasyahud awal atau disebut dengan duduk iftirash. Cara duduknya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir. Nah, ini setelah selesai melaksanakan salat yang terakhir itu setelah sujud, duduk tasyahud akhir atau disebut dengan duduk tawarruk. Nah, caranya itu seperti digambar ya. Pantat kita itu ditaruh di lantai, sedangkan kaki kiri tetap berdiri dan kaki kanan tetap berdiri, kaki kiri dimasukkan ke dalam kaki kanan. Ya, seperti digambar ini, kalian bisa mengamatinya. Iya. Kemudian sambil duduk tasyahud akhir ini kita membaca bacaan tasyahud. Duduk tasyahud akhir ini yaitu bacaannya at-tahiyyatul mubarakatul sampai akhir ya. Kalian bisa melihat di buku panduan salat. Nah, jadi bisa dihafal bacaannya. Di sini Bapak cuma mempraktikkan cara mengerjakan salatnya, yaitu duduk tasyahud akhir. Kemudian di situ di dalam duduk tasyahud akhir kita membaca bacaan tasyahud akhir, kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat di dalam tasyahud akhir sampai fil alamin innaka hamidum majid. Nah, setelah itu gerakan selanjutnya yaitu mengucap salam. Nah, mengucap salam ini yang pertama adalah kita menoleh ke arah kanan sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menoleh ke kiri. Nah, anak-anak, itulah tadi gerakan-gerakan di dalam melakukan salat. Ya anak-anak, Bapak yang saleh dan salehah, kita akan jeda iklan dulu ya sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel TV Tabalong karena Bapak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, alhamdulillah ya kalian masih semangat belajarnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya yaitu hikmah melaksanakan salat. Hikmah salat ini adalah kebaikan yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan salat. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rajin melaksanakan salat berarti kita senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah zikir atau cara mengingat Allah Subhanahu wa taala yang utama. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Salat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salat kita akan ingat dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga
kita akan selalu merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disiplin waktu. Salat adalah ibadah yang ditentukan waktunya, sehingga orang yang salat tepat waktu akan selalu menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, hidup bersih. Masih ingatkan syarat sah salat? Bahwa kita harus bersuci. Nah, sebelum salat kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikan diri, sehingga orang yang salat pasti hidupnya akan bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Salat memiliki rukun yang tertib urutannya dari awal sampai akhir. Itu harus sesuai dengan urutannya. Oleh karena itu, salat mengajarkan kita agar hidup tertib dan teratur. Yang keenam, rendah hati. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, artinya adalah Allah Maha Besar. Kita akan memahami bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha Besar, sehingga kita mengakui bahwa setiap orang sama derajatnya. Artinya, dalam menjalani hidup ini kita harus memiliki sikap rendah hati. Tidak boleh merasa lebih hebat dari orang lain. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Salat diakhiri dengan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya salam sejahtera dan keberkahan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Dilakukan dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Itu artinya kita mendoakan orang di sekitar kita untuk diberikan keselamatan, rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan. Yang kedelapan, mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap perilakunya setelah salat selalu didasari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya akan mudah berbuat keji dan munkar. Namun dengan salat seseorang akan berbuat sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kesembilan, meningkatkan hubungan sesama dan kerjasama. Ketika di rumah atau di sekolah, kalian tentu sering salat berjamaah, baik di musholla atau di masjid. Salat berjamaah itu sangat dianjurkan karena pahalanya dilebihkan 27 derajat. Kemudian dengan berjamaah berarti kita bertemu dengan orang lain. Kemudian setelah salat kita bisa saling bersilaturahmi. Jika ada yang kesulitan atau mengalami musibah, kita bisa saling tahu dan bekerja sama untuk membantunya. Nah, itulah anak-anak manfaat yang kita dapat akibat melaksanakan salat. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah dari mengerjakan salat. Kalian bisa mengamatinya sendiri dari pengalaman kehidupan kalian sehari-hari. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, Bapak ada tugas untuk kalian. Yang pertama, ada berapakah rukun salat? Yang kedua, berapakah jumlah rakaat salat wajib sehari semalam? Yang ketiga, duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir dinamakan juga dengan duduk. Kemudian terakhir yang keempat, salam adalah rukun salat yang keberapa? Kumpul tugas kepada guru di sekolah kalian masing-masing. Selamat mengerjakannya. Nah, anak-anak, Bapak yang saleh dan salehah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa dulu. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa semangat terus untuk belajarnya ya. Dan ingat tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.